Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kampung Inggris. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, video yang sebelumnya kita membahas tentang yang namanya 7 summaries. Kemarin nih kita bahas yaitu adalah yang berpotongan, berurutan, dan sekarang kita menuju yang bersamaan. Nah, untuk penggunaan tenses dari yang bersamaan di sini cukup satu ya, yaitu adalah continuous sama continuous, teman-teman. Jadi tidak ada yang lain, cukup continuous sama continuous. Kalau dia waktunya adalah past, maka penggunaan tensesnya adalah past continuous, past continuous. Kalau misalnya waktunya adalah present, maka di sini adalah present continuous, present continuous gitu. Contohnya misalnya di sini adalah Dini is doing homework while Sasa is listening to music. Tuh. Nah, di sini adalah present continuous, di sini pun juga present continuous. Maka di sini dia termasuk bersamaan, gitu ya. Yang selanjutnya, contoh di bawahnya di sini adalah the children were swimming in the river while their mothers were looking for them. Nah, kita analisis di sini tensesnya. Yang pertama, were swimming adalah past continuous, were looking for di sini adalah past continuous. Maka di sini adalah bersamaan. Itu ya, teman-teman. Jadi cukup mudah untuk yang bersamaan di sini cukup continuous sama continuous. Oke, di sini saya contohkan dalam bahasa Indonesianya. Di sini ada Tasya sedang menjahit bajunya, sedangkan aku sedang menonton film pada saat itu. Nah, di sini kalau misalnya kita amati, ini adalah contoh dari yang bersamaan. Bahwasanya itu Tasya pada saat itu menjahit, dan pada saat itu juga aku menonton film. Nah, maka bagaimana penggunaan tensesnya? Ya, penggunaan tensesnya di sini continuous sama continuous. Cuman waktunya apa? Ada kata pada saat itu. Berarti di sini pakainya adalah past continuous, past continuous. Jadinya adalah Tasya sedang menjahit. Apa itu menjahit? Teman-teman tahu nggak? Yaitu adalah sew. Was sewing bajunya. Karena bajunya ini dia merujuk ke Tasya, maka kita pakainya adalah her clothes. Sedangkan, nah sedangkan di sini adalah while aku. Nah, dalam past continuous ada was sama were. Kalau dia misalnya I, maka pasangannya adalah was. Oke. Menonton film, menonton bahasa Inggrisnya adalah watching. Tinggal di sini. Watching movie at that time. Oke, itu teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi di sini ada beberapa soal atau beberapa aplikasi dari 7 summaries, dimana teman-teman nanti untuk penggunaan aplikasi 7 summaries itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, di sini saya mencontohkan dengan bentuk soal ya. Jadi di sini ada 2 cerita dan ada 1 soal di mana teman-teman harus menjawab yang mana yang benar dari kedua cerita tersebut gitu. Nah, contoh yang pertama di sini yang teman-teman perhatikan terlebih dahulu adalah pertanyaannya, ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, di sini kita ke pertanyaannya dulu, gitu. Ada who did I run into when I walked into the room? Nah, di sini
Maknanya adalah siapa yang aku temui ketika aku berjalan menuju ke ruangan. Jadi run into itu merupakan idiom ya teman-teman. Jadi maknanya itu bukan berlari, tapi di sini adalah bertemu dengan tidak sengaja gitu. Nah, dalam menjawab soal ini kita juga harus tahu cerita dari kedua ini. Kira-kira jawabannya itu dan atau some gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama di sini adalah Dan was leaving the room when I walked in. Maknanya di sini teman-teman kalau perhatikan was leaving di sini adalah past continuous, I walked in dia adalah simple past. Past continuous sama simple past dia merupakan ciri dari berpotongan. It means berarti di sini ketika atau Dan sedang meninggalkan ruangan ketika aku berjalan menuju ke ruangan. Misalnya, ketika aku masuk gitu ya maksudnya ya. Dan yang selanjutnya di sini adalah Sam had left the room when I walked in. Kalau teman-teman perhatikan di sini sesuai dengan tensesnya had left itu tensesnya merupakan past perfect dan past perfectnya di sini adalah yang result. And then when I walked in dia merupakan simple past. Jadi ada past perfect sama simple past. It means berarti berurutan. Jadi ceritanya gini, Sam had left the room. It means Sam sudah meninggalkan ruangan ketika aku masuk. It means kan berarti tidak ketemu ya. Nah, dari kedua cerita ini siapa yang ketemu? Dan kah atau Sam kah? Nah, di sini yang ketemu adalah si Dan-nya. Jadi yang aku temui ketika aku berjalan menuju ke ruangan itu adalah Dan. Karena di sini adalah berpotongan. Berpotongan itu berarti Dan sedang meninggalkan ketika aku masuk. Berarti kan berpapasan gitu ya. Oke. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua di sini contohnya. Untuk melihat aplikasi dari Seven Summers ini, yang harus teman-teman perhatikan pertanyaannya dulu ya. Who was still hungry when I got there? Siapa yang masih lapar ketika aku kesana? Gitu. Kita lihat dari cerita Mary sama Joe. Kira-kira siapa yang lapar? Mary apa Joe? Kita coba ya di sini. When I got there, Mary had eaten. Simple past sama di sini adalah past perfect dan dia adalah result. Maka di sini adalah berurutan. Yang selanjutnya di sini adalah I got there, Joe ate. Maka di sini dia adalah juga berurutan karena simple past dan juga simple past. Loh, terus yang mana ini yang benar? Nah, dalam soal seperti ini memang dia sama berurutan teman-teman. Tapi yang harus teman-teman perhatikan ketika dia beda tenses maka akan efeknya akan berbeda gitu ya. Jadi ketika teman-teman pakai past perfect, simple past sama simple past, efeknya akan berbeda gitu. Efeknya berbeda gimana? Kalau yang pertama, kejadian yang sudah selesai itu adalah perfectnya dulu. Jadi Mary had eaten-nya dulu, baru I got there-nya. Jadi Mary sudah makan, terus aku ke sana. Kan secara otomatis Mary udah makan dong ya, udah kenyang dong, gitu. Tapi kalau yang kedua di sini ketika dia sama simple past, penentuan kejadian yang sudah selesainya itu ditentukan oleh si conjunction. Kalau conjunctionnya dia berupa after, berupa when, berupa because, maka setelahnya dia merupakan kejadian yang pertama. Nah, di sini conjunctionnya adalah when. Berarti ini adalah kejadian pertama, ini kejadian yang kedua. Jadi setelah ketika aku ke sana, Joe ate. It means berarti kan waktu aku ke sana, Joe itu makan. It means berarti yang lapar siapa? Yaitu adalah Joe. Berarti jawabannya di sini adalah Joe. Gitu teman-teman.
Bisa ya. Jadi kalau untuk yang berurutan di sini antara past perfect sama simple past itu memiliki efek yang berbeda, tergantung oleh kejadian pertamanya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini dia adalah contoh, tapi di sini dia tidak terdapat yang namanya conjunction. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Cara menganalisisnya kita coba dulu lihat pertanyaannya. Siapa yang mulai wave at? Dia mananya adalah melambaikan tangan. Began to wave at me before I look across the street. Mananya adalah siapa yang mulai melambaikan tangan sebelum aku menyeberang jalan. Gitu. Kita coba masuk ke ceritanya. Yang pertama di sini adalah I look across the street, Mr. Fogg was waving at me. Simple past continuous. Berarti di sini kalau misalnya ada past continuous sama simple past, it means kan berpotongan ya. Dan continuous itu adalah yang pertama. Jadi di sini melambaikan tangannya dulu, habis itu dia berjalan menuju menyeberang jalan, maksudnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah I look across the street, Mr. Cook waved at me. Nah, di sini simple past, di sini simple past. Nah, kalau tidak terdapat conjunction, terus simple past, it means kan berurutan ya. Untuk kejadian pertamanya itu dia berada di awal. Tuh. Kejadian keduanya di sini adalah ini. Jadi bisa kita ketahui ya, aku menyeberang dulu, baru di sini Mr. Cook waved at me. Kalau misalnya yang atas di sini Mr. Fogg was waving at me, dan pada saat Mr. Fogg was waving at me, aku menyeberang jalan. Berarti di sini sudah kelihatan kan ya siapa yang mulai duluan, yaitu di sini adalah Mr. Fogg. Itu teman-teman contoh aplikasi penerapan 7 summaries. Oke teman-teman, itu adalah 7 summaries yang berpotongan, berurutan, sama bersamaan, dan contoh penerapan aplikasi 7 summaries dalam soal itu. Oke, itu saja. Ada satu pesan nih untuk teman-teman di sini. Kita review ke zamannya Dilan ya, bahwasanya rindu itu berat teman-teman. Jadi jangan banyak merindu, nanti obesitas loh. Mending di sini teman-teman itu belajar biar kurus. Oke, itu ya. Thank you very much.